Saya menyambut Anda hari ini dalam perjalanan lain untuk menemukan Sang Pencipta itu sendiri dan mendalami makna keberadaannya dalam kehidupan kita yang penuh misteri dan keajaiban ini. Bersama-sama, kita akan menjelajahi keindahan ciptaannya dan merenungkan kebesarannya yang tak terbatas. Sekarang, selama bertahun-tahun saya telah mencoba dan Hashem berhasil membangunkan banyak orang untuk melihat Sang Pencipta melalui ciptaannya, melalui kehidupan mereka. Namun, banyak orang terus bertanya tentang apakah ada tanda tangan Sang Pencipta, tanda tangan Tuhan dalam ciptaan. Sesungguhnya tanda tangan terbaik adalah Anda. Bukti terbaik Sang Pencipta mengatur dunia adalah hidup Anda, keajaiban berjalan yang sering diabaikan. Seperti hujan yang tak lagi mengesankan. Bayangkan orang keluar gua setelah lama, terpesona melihat hujan pertama kali. Mirip melihat hujan biru, awalnya menakjubkan, lalu biasa. Masalah terbesar dunia adalah kebodohan, tak mampu menghargai keajaiban sehari-hari. Saat pertama melihat tetesan air di kepala, mereka akan terpesona. Bayangkan melihat hujan biru pertama kali, betapa mempesonanya. Namun, setelah beberapa kali, Anda akan terbiasa dan menganggapnya biasa. Sangat disayangkan, karena masalah terbesar dunia saat ini adalah kebodohan dan ketidakmampuan untuk terus mengagumi keajaiban di sekitar kita. Sebagian besar orang mengajukan pertanyaan, tetapi tidak berusaha keras untuk menemukan jawaban tersebut. Dan karena waktu sangat berharga, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menyajikan semua informasi ini kepada Anda, sehingga Anda dapat sekali dan untuk selamanya mengenali Sang Pencipta dalam ciptaan, mengidentifikasi bahwa hanya ada satu pencipta dan hanya ada satu dokumen yang disebut Torah, yang bersaksi tentang Sang Pencipta ini sedemikian rupa, sehingga Anda tahu itu pasti sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Dan yang terpenting, Anda harus mendengarkan sisa dari apa yang dikatakannya. Sebelum Anda membuat keputusan besar, mari kita mulai perjalanan ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman kita yang terhormat, Yosef Sebag, fisikawan, insinyur listrik, dan yang terpenting, Talmid. Menggabungkan informasi dari Torah dan sains modern untuk memudahkan pemahaman ide-ide sulit dan kompleks. Pertanyaan utama yang muncul, apakah Sang Pencipta alam semesta meninggalkan tanda-tanda khusus di dalam ciptaannya? Ilmu pengetahuan modern telah berhasil mengungkap banyak misteri alam semesta, membantu kita semakin dekat dalam menjawab pertanyaan mendasar ini. Kita telah meneliti atom, sel, dan melihat ke tepi terjauh alam semesta. Jika tanda itu ada, seharusnya sudah ditemukan. Mari periksa apa yang kita cari sebelum mengenali tanda Tuhan. Penting untuk mengetahui namanya dengan pasti. Torah mengungkapkan bahwa nama utama dan paling sakral Tuhan adalah Tetragrammaton. Menurut sumber-sumber seperti Shnei Luchot Habrit, bagian 4, gerbang 3, nama ini mencakup segalanya. Nama ini dikenal sebagai Shem Ha'etzem, atau nama esensi Tuhan. Tetragrammaton dieja dengan 4 huruf Yud, Hei, Vav, dan Hei. 3 huruf terakhir, yaitu Hei, Vav, dan Hei, membentuk kata Hove, yang berarti hadir dalam bahasa Ibrani. Huruf pertama Yud menunjukkan masa depan. Mana Tetragrammaton adalah Tuhan selalu hadir. Dia abadi, ada, dan akan selalu ada. Ini menyiratkan Tuhan terus menciptakan masa kini dan menjadi sumber dasar semua keberadaan di alam semesta. Setelah mengetahui nama Tuhan, mari kita cari tanda tangannya di alam. Alam semesta dapat dibagi menjadi 4 area utama. Yang pertama adalah wadah dari segala sesuatu, yaitu ruang waktu. Kedua adalah hukum fisika, yang mengatur bagaimana segala sesuatu bekerja. Ketiga, materi dan energi yang terkandung di dalam ruang. Dan terakhir, keempat, kehidupan itu sendiri. Mungkin Anda sudah mulai melihat satu tanda dari Hashem, di mana keempat area utama ini paralel dengan 4 huruf dari Tetragrammaton. Dunia ditafsirkan dia melalui ruang waktu 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Untuk menentukan lokasi sesuatu, kita perlu tahu keempat dimensi ini, panjang, lebar, tinggi, dan waktu penting untuk memahami realitas dan interaksi kita dengan dunia.
Pemahaman ini memungkinkan kita menavigasi dan memprediksi peristiwa di alam semesta. Beberapa fisikawan mengusulkan teori string yang menyatakan adanya dimensi tambahan lebih kecil dari atom dan tidak teramati. Saat ini, ilmuwan mempostulatkan maksimal 26 dimensi, 25 ruang dan 1 waktu dikenal sebagai teori string bosonik. Angka 20 sim ini penting dan akan muncul berulang kali dalam pembahasan selanjutnya. Dari sudut pandang manusia, terdapat 4 dimensi, 3 dimensi ruang, dan 1 dimensi waktu. Menurut Taurat Suci, sudut pandang manusia paling penting karena manusia adalah alasan penciptaan. Mungkin 4 dimensi utama ruang waktu ini sesuai dengan 4 huruf nama Tuhan, Tetragrammaton, yang telah dibahas sebelumnya. Yud sama dengan dimensi waktu. He, Vav, dan He adalah 3 dimensi ruang. Yud menunjukkan masa depan, waktu, sedangkan He, Vav, dan He berarti masa kini dalam bahasa Ibrani, menunjukkan kerangka keberadaan ruang. Hubungan antara huruf-huruf ini dan dimensi fisik kita sungguh menakjubkan. Ini mungkin tanda tangan Tuhan yang tersembunyi dalam alam semesta. Hukum fisika yang mengatur segala sesuatu. Menurut ilmuwan, ada 4 kekuatan fundamental fisika pembentuk alam semesta: gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, dan nuklir lemah. Kekuatan-kekuatan ini disebut fundamental karena tidak dapat direduksi menjadi interaksi lebih dasar. Kembali kita temui angka 4 yang misterius. Mungkin keempatnya sejajar dengan 4 huruf tetragrammaton kita, menciptakan hubungan yang menarik antara fisika dan spiritualitas. Kita melihat operasi aritmatika dasar. Hukum fisika diatur oleh pernyataan matematis murni. Ada 4 operasi dasar: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita menemukan lagi angka 4. Sebuah pola yang menarik. Perkalian adalah penjumlahan berulang untuk bilangan bulat, namun di luar itu menjadi lebih rumit dan kompleks. Sekarang mari kita jelajahi lebih dalam dan lihat bagaimana isi alam semesta terhubung dengan konsep-konsep matematis ini. Kandungan massa energi dari sudut pandang manusia, keadaan materi. Para ilmuwan yang dikutip oleh Wikipedia mengatakan bahwa 4 keadaan materi dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari: padat, cair, gas, dan plasma, seperti bintang dan petir. Meskipun ada keadaan materi eksotis lainnya, yang paling penting bagi manusia adalah yang kita temui sehari-hari. Perhatikan angka 4 partikel materi dan energi fundamental. Dalam kehidupan sehari-hari, kita temui 4 partikel: proton, neutron, elektron, dan foton. Ini merupakan bangunan dasar alam semesta yang kita kenal. Semua materi yang kita interaksi terbuat dari atom. Yang berbeda hanya berdasarkan jumlah proton, elektron, dan neutron yang ada di dalamnya. Menurut Wikipedia, atom adalah unit terkecil dari materi yang memiliki sifat-sifat elemen kimia. Partikel keempat yang kita temui adalah foton. Meja atau komputer terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang kita lihat melalui foton cahaya. Ini berlaku untuk semua benda di planet kita, termasuk tubuh kita. Meski ada partikel lain dalam proton, kita tidak menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang manusia, kita berinteraksi langsung dengan 4 partikel. Ini menjadi dasar pemahaman kita tentang dunia fisik. Untuk mengutip halaman web fisikawan dari Keele University, segala sesuatu yang dapat Anda lihat, bintang-bintang di langit, istri Anda, televisi, pegunungan, lautan, atasan Anda, bawahan Anda, tungau debu yang menari dalam seberkas cahaya, semuanya, dan itu termasuk Anda, terdiri dari atom dan foton. Itu saja. Tidak ada yang lain bagi orang non-ilmuwan seperti Anda. Sebagai ilmuwan, kami memiliki kesempatan langka melihat hal-hal berbeda dari atom dan foton. Namun Anda cukup fokus pada kelompok 4 ini saja. Memang ada banyak partikel elementer lain yang menarik, tapi abaikan saja untuk saat ini. Mereka penting bagi kami para ilmuwan dan sangat berguna dalam penelitian ilmu material, tetapi sebenarnya tidak terlalu relevan bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif kita, ada 4 partikel yang kita temui sehari-hari. Perhatikan angka 4 ini.
Galaksi Bima Sakti kita memiliki 4 lengan spiral meski sebelumnya diyakini hanya 2. Ini menunjukkan pentingnya angka 4 dalam struktur alam semesta. Kebetulan menarik, bukan? 4 partikel dasar dan 4 lengan galaksi, seolah alam semesta memiliki pola tersendiri yang belum sepenuhnya kita pahami. Studi 12 tahun dengan teleskop radio mengungkap galaksi kita memiliki 4 lengan spiral. Angka 4 muncul lagi. Bumi adalah benda keempat utama di tata surya setelah Matahari, Merkurius dan Venus. Atmosfer bumi juga memiliki 4 lapisan utama. Kebetulan? Mungkin tidak. Pola ini mungkin memiliki makna lebih dalam yang belum dipahami sepenuhnya. Atmosfer bumi memiliki 4 lapisan: troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Exosfer berada di atas 700 km dengan kepadatan sangat rendah. Beberapa ilmuwan menganggapnya area transisi keluar angkasa, bukan bagian atmosfer. Angka 4 kembali muncul, menunjukkan pola menarik dalam struktur atmosfer. 4 daratan kontinental. Berapa banyak daratan utama yang ada di planet kita? Anda menebaknya. Wikipedia dikutip di sini. Area tanah yang berkesinambungan yang dikelilingi oleh samudra disebut daratan kontinental. Daratan kontinental mencakup superkontinen, benua, dan pulau-pulau. Ada 4 daratan kontinental utama di bumi. Afro-Eurasia, Amerika, Antartika, dan Australia, 4 benua utama bumi. 4 kerajaan di planet kita: benda mati, tumbuhan, hewan, dan manusia. Benda mati tak hidup, namun penting dalam ekosistem. Tumbuhan dan bakteri tumbuh, jadi dasar rantai makanan. Hewan bergerak bebas dan berinteraksi. Manusia, makhluk istimewa dengan kecerdasan unik dan kemampuan mengubah dunia. Hewan memiliki kesadaran dan kehendak. Manusia memiliki intelek abstrak dan kehendak bebas, berarti tingkat kesadaran lebih tinggi. Manusia mampu melawan sisi hewani dan merenungkan dunia serta pencipta lebih dalam. DNA berbasis 4 jadi landasan hidup. Semua kehidupan di bumi terkait menggunakan kode genetik DNA berbasis 4 yang sama menjadi kunci universal keragaman hayati planet kita. DNA menyimpan informasi dalam kode 4 bahasa kimia: adenin, guanin, cytosine, dan thymine. Struktur ini memungkinkan penyimpanan dan transmisi informasi genetik. Semua kehidupan di bumi berbasis atom karbon, karena kemampuannya membentuk 4 ikatan elektron dengan atom lain dan mengulangi proses ini, menciptakan keragaman molekul organik. Ahli biokimia Dr. Michael Denton dalam bukunya Nature's Destiny menunjukkan contoh angka 4 dalam biologi molekuler. Ia menyatakan, sering dikatakan Tuhan adalah matematikawan. Dari bukti biologi molekuler, kita bisa menambahkan dia menyukai angka 4. Contoh lain terlihat dalam fisiognomi manusia. 4 anggota tubuh utama, 4 jenis gigi, dan 4 ruang jantung. Keberadaan angka 4 ini mungkin bukan kebetulan semata. Karya kabalistik Edsky menyatakan 4 jendela wajah, mata, telinga, hidung, mulut terkait 4 huruf nama Tuhan. Manusia adalah mikrokosmos alam semesta, mencerminkan struktur dan harmoni yang lebih besar. Bentuk fisik kita terdiri dari 4 bagian utama: kepala, lengan, kaki, dan tubuh masing-masing dengan fungsi dan simbolisme tersendiri. Kabelah menggambarkan eksistensi dalam 4 tingkat jiwa dan dunia utama, sejajar dengan tetragrammaton menunjukkan makna spiritual mendalam. Di Asia, waktu terbagi 4 musim dan 12 bulan, sejajar dengan 12 cerufim. Permutasi huruf tetragrammaton mencerminkan keteraturan alam semesta. Ada 4 arah mata angin utama: utara, selatan, timur, dan barat untuk berorientasi di dunia. Axis of evil adalah tanda lain keberadaan Sang Pencipta. Secara makroskopis, ada simetri alam semesta menakjubkan di sekitar tata surya. Torah menyatakan bahwa tujuan utama penciptaan adalah manusia.
Studi terbaru radiasi latar belakang kosmik mengungkap sumbu simetri tak terduga. Ilmuwan awalnya mengharapkan distribusi acak, namun terkejut menemukan sumbu simetri tersebut adalah bidang ekuinoks bumi di sekitar matahari. Ini menunjukkan alam semesta yang dapat diamati simetris di sekitar tata surya kita. Penemuan mengejutkan bagi komunitas ilmiah. Implikasi temuan ini masih dipelajari. Para ilmuwan sulit menerima ini, lalu melakukan studi lanjutan selama 4 tahun dengan teknologi dan sensor yang lebih maju. Hasilnya mengonfirmasi simetri ganda dan mengungkap 2 sumbu simetri tambahan di sekitar tata surya, quadrupole dan octupole, di mana alam semesta terbagi menjadi 4 kuadran dan 8 oktav. Fenomena ini nyata, namun ilmuwan dan media meremehkannya. Disebut Axis of Evil oleh ilmuwan kebingungan, misteri kosmik mengejutkan. Salam dari Yang Maha Kuasa, hanya yang membuka hati dan pikiran bisa melihatnya. Mengapa simetri misterius ini berulang 3 kali dalam alam semesta? Hukum Yahudi menyatakan kejadian tidak biasa yang terjadi 3 kali berturut-turut bermakna khusus. Setelah melihat banyak contoh angka 4 di alam semesta, mari kita periksa apakah gematria tetragrammaton juga memiliki signifikansi serupa. Nilai gematria tetragrammaton adalah 26 dan angka ini mungkin memiliki arti khusus dalam konteks kosmologi dan struktur alam semesta yang telah kita bahas sebelumnya. Tetragrammaton terdiri dari Yud, 10, He, 5, Vav, 6, He, 5. Nilai gematrianya 26, angka yang sangat menarik dan bermakna. Menurut Wikipedia, ukuran alam semesta yang teramati juga terkait erat dengan angka ini. Kebetulan? Atau mungkin ada makna tersembunyi di baliknya? Diameter alam semesta yang dapat diamati adalah 5,8 kali 10 pangkat 26 meter, artinya 1 dengan 20 0. Angka ini tidak akan berubah dengan teleskop yang lebih baik. Para ilmuwan menghitungnya menggunakan kecepatan cahaya dan usia teoritis alam semesta sejak Big Bang. Sekali lagi kita melihat angka ajaib 20 sim, seperti dalam 10 pangkat 26 meter. Meter tetap ukuran alami bagi manusia, meski tahun cahaya bisa digunakan. Ini satuan panjang standar internasional yang umum dan mudah dipahami. Menurut Torah, alam semesta dibangun dengan manusia sebagai pusatnya. Bagaimana dengan angka 8.8? Apa maknanya dalam konteks ini dan hubungannya dengan konsep alam semesta? Mungkin ini adalah isyarat kepada gematria ketana dari 26 yang diperoleh dengan menjumlahkan angka 20 sim, yaitu 2 ditambah sim, yang menghasilkan 8. Angka 8 juga melambangkan sesuatu yang melampaui alam. Misalnya Brit Milah, yang berarti sunat, dilakukan pada hari ke-8, menyunatkan organ reproduksi. Kesinambungan Yahudi melampaui tatanan alam. Seharusnya orang Yahudi sudah lenyap, tapi kita bertahan hidup berkat campur tangan Tuhan yang tak terlihat. Tentang Big Bang, para ilmuwan masih berdebat dan berteori. Namun hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Menurut sumber-sumber dalam Torah kita, Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui suatu pembukaan yang agung dan misterius. Ini memberi penjelasan alami untuk kehendak bebas. Namun, di celah-celah itu ada tanda jelas Tuhan berada di balik segalanya. Dia mengatur semuanya, selalu ada dan akan selalu ada. Menurut Roger Penrose, fisikawan matematika Oxford, keadaan awal alam semesta harus dalam konfigurasi yang sangat tidak mungkin untuk mendukung atom dan kehidupan. Dia melakukan usaha keras menghitung kemungkinan terjadinya hal ini dengan menggunakan model lubang hitam dan menemukan hasil yang mencengangkan, yaitu 1 dalam 10 pangkat 123. Sekarang, ini adalah angka yang luar biasa secara harfiah. Ini bukan angka dengan 123 nol, melainkan 1 dengan 10 pangkat 123 nol yang dikalikan dengan 10. Sendirinya sebanyak 123 kali, itulah jumlah nol dalam angka ini. Ini adalah angka yang begitu besar.
Sehingga jika Anda menuliskannya dalam bentuk biasa, ia akan mengisi setiap buku, hard drive, dan CD di daerah planet Panem Basegia, dan bahkan seluruh galaksi kita. Namun ini masih belum cukup untuk menampungnya. Penrose menyatakan bahwa menempatkan nol di setiap atom di alam semesta yang dapat diamati belum cukup untuk menuliskan angka ini. Bayangkan kunci kombinasi dengan 10 pangkat 1, 2, 3 angka, bukan hanya 4. Ini angka yang hampir tak terbayangkan besarnya. Sungguh di luar jangkauan pemahaman kita. Melihat kembali 10 pangkat 1, 2, 3, kita bisa mulai merasakan betapa luasnya skala yang kita hadapi dalam perhitungan ini. Kami juga melihat bahwa 10 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 26. Ini adalah nilai numerik dari tetragramaton Yud He Vav He, nama suci Tuhan dalam tradisi Yahudi. Demikian pula, jika kita menjumlahkan semua digit, 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 8, angka yang sering dikaitkan dengan kesempurnaan. Kado dari Yang Maha Kuasa. Matahari, sumber energi utama bumi. Wikipedia, matahari melepas 3,8 aksis damai merupakan watt energy. Watt standar ukur daya. Perhatikan angka 26 dalam 10 tumisan watt. Rotasi matahari ke posisi sama dari bumi 24 hari disebut rotasi sinodik. Bentuk cahaya dan radiasi lainnya. Watt adalah standar internasional ukuran daya untuk manusia di planet ini. Angka 26 muncul dalam 10 pangkat 26 watt, suatu angka sangat besar. Rotasi matahari ke posisi tampak sama seperti terlihat dari bumi adalah 26 dan 24 hari, dikenal sebagai rotasi sinodik. Ini menunjukkan hubungan menarik antara angka 26 dan fenomena alam. Precessi equinox berlangsung selama 26,000 tahun, fenomena yang dikenal sebagai tahun astronomi besar. Matahari kita berjarak tepat 26,000 tahun cahaya dari lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi, terletak pada derajat longitude 26 Sagittarius. Yang menarik, alam semesta kita memiliki 20 konstanta fundamental yang mengatur hukum-hukum fisika. Konstanta fundamental alam semesta menggambarkan kekuatan gaya, arah, dan sifat fisik segala sesuatu. Konstanta ini menentukan struktur alam semesta dari quark hingga galaksi. Perubahan sedikit saja pada angka-angka ini akan mengubah alam semesta secara drastis. Konstanta ini mengatur semua aspek fisika dari partikel terkecil hingga fenomena kosmik terbesar. Kemungkinan besar tidak ada kehidupan di luar sana. Berapa konstanta fundamental di alam semesta? Untuk menggambarkan alam semesta sejelas mungkin, dibutuhkan 20 konstanta tak berdimensi. Menariknya, menurut Departemen Biologi Universitas Negeri Arizona, ada 26 elemen atom dalam tubuh manusia. Kebetulan ini menunjukkan hubungan misterius antara struktur alam semesta dan komposisi tubuh kita. Unsur dari elemen yang ditemukan dalam tubuh manusia, 4 diantaranya menyusun persentase terbesar dari berat badan kita, yaitu 6,2%. 4 unsur tersebut adalah oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen. Di sebelah kanan adalah 11 elemen umum dan persentase dari total berat badan. Unsur-unsur jejak penting lainnya yang kurang dari 0,1%, boron, kadmium, kromium, kobalt, tembaga, fluor, iodine, besi, mangan, molybdenum, selenium, silikon, timah, vanadium, dan seng. Totalnya, Anda benar 20 Beberapa ahli biologi menambah atau mengurangi elemen jejak dari daftar tergantung pada penelitian terbaru. Belum diketahui pasti elemen jejak mana yang benar-benar esensial bagi kehidupan. Jumlah elemen atom esensial diperkirakan sekitar 26. Besi elemen ke-26 sangat cocok mengangkut oksigen dalam darah, memberikan warna merah khas pada sel-sel darah merah kita.
Talmud menyatakan pria dan wanita menyediakan jasmani, Tuhan menyediakan jiwa. Ini mungkin mengisyaratkan jiwa berasal dari 26, dari Tuhan. Hati manusia memiliki 4 ruang. Oksigen, nafas kehidupan, memiliki nomor atom 8, merupakan gematria dari tetragrammaton, berjumlah 26. Atom oksigen punya 2 orbit elektron, 2 dan 6 elektron. Kaki manusia memiliki 26 tulang. Studi waktu 197 pria Kaukasia dewasa di Amerika Utara. Panjang kaki rata-rata 26.3 cm. Tubuh dewasa punya 200 tulang, merujuk angka 20 Kita berdiri dan ditopang oleh 20 tulang kaki. Panjang kaki pria rata-rata 26.3 cm dengan deviasi 1.2 cm. Menariknya, tubuh dewasa memiliki 206 tulang mengarah ke angka 20 cm. Jadi kita tidak hanya berdiri di atas 20 cm, tapi angka itu juga menopang tubuh kita secara harfiah dan mungkin secara simbolis. Ini menunjukkan keajaiban desain tubuh manusia. Mengerti? Kata utama dalam bahasa Inggris untuk yud, Hei, Vav dan Hei adalah G-O-D. G huruf ke-7, O ke-50, dan D ke-4 dari alfabet Inggris. Jika dijumlahkan, 7 plus 15 plus 4, 26. Menarik bukan? Angka 26 ini memiliki makna lebih dalam dan muncul di banyak aspek kehidupan dan alam semesta kita. Apakah anda terkejut dengan kebetulan ini? Apakah ini kebetulan lagi? Angka pi. Dalam matematika, konstanta yang paling terkenal adalah angka pi, yang merupakan rasio keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Anda mungkin mengingatnya sebagai salah satu perhitungan pertama yang dipelajari di sekolah. Dan karena pi berlanjut selamanya, kita mengambil 8 digit pertama dan membulatkannya. Seperti sebelumnya, 8 adalah tan geometris dari tetragrammaton. 8 angka pertama adalah 3.26. Dengan pembulatan, kita mendapatkan pi, yaitu 3.93. Jika Anda menjumlahkan angka-angka ini, 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3. Apa yang Anda dapatkan? 26. Perhatikan angka yang muncul tepat di tempat kami membulatkan. P. 3, patah, map, pas, 9, 2, 6. Sekali lagi 26. Sedikit lagi matematika untuk Anda. Secara matematis 26 unik karena ini adalah satu-satunya bilangan yang berada di antara kuadrat sempurna dan kubik sempurna. Ini adalah fakta menarik yang jarang diketahui dan menunjukkan keajaiban angka dalam matematika. Ini satu-satunya bilangan bulat tepat di antara bilangan berpangkat kuadrat dan kubik. 3 pangkat 3 adalah 27, 5 kuadrat adalah 25. Apa yang ada di antara 27 dan 25? 26. Tidak ada bilangan bulat lain selain 26 yang tepat berada di antaranya. Ini fakta matematika unik dan langka. Fenomena ini menunjukkan keindahan tersembunyi dalam pola matematika, membuktikan sifat tak terduga angka-angka yang memikat para pecinta matematika. Persegi dan kubus. 3 pangkat 3, 5 pangkat 2. Tengah, 26. Antara 3 dan 5, angka ajaib 4. Artikel Discover 2020 menyatakan bumi berdenyut tiap 26 detik tanpa alasan jelas. Getaran tak terasa tapi terdeteksi ilmuwan. Fenomena ini tercatat sejak 1960-an. Banyak ilmuwan mencari penyebabnya. Namun saya berpikir, bumi berdenyut setiap 26 detik. Fenomena misterius yang belum dipahami ilmuwan. Getarannya sangat kecil, tak terasa manusia, namun terdeteksi alat sensitif di berbagai benua. Informasi ini telah dicatat sejak 1961. Dengan ilmuwan terus mencari penyebabnya. Namun saya memiliki pemikiran berbeda tentang fenomena ini yang mungkin terkait dengan sifat khusus angka 20 sim sendiri. Setelah cerita perselamahan kepada hari ini, kita sepakat bahawa denyut 20 sam adalah tanda Hashem sebagai detak jantung yang memberi kehidupan pada alam semesta. Perlu diingat, kita tak memerlukan tanda khusus untuk melihat Hashem dalam alam. Kehadirannya sudah jelas terlihat dalam setiap aspek ciptaannya. Dari yang terkecil hingga terbesar.
Kebijaksanaan ilahi terwujud dalam segala hal. Bakteri terkecil dan atom adalah keajaiban tak terbatas dan sumber kebijaksanaan yang luar biasa bagi mereka yang tekun mempelajarinya. Para ilmuwan, meskipun dengan teknologi canggih, masih belum sepenuhnya memahami bahkan bakteri paling sederhana sekalipun. Ini menunjukkan betapa kompleksnya ciptaan Tuhan. Klik adafyomireview.com landir 6 dan ketahuilah bahwa angka 26 di akhir bukanlah direncanakan. Terima kasih sekali lagi telah menemani saya dalam perjalanan ini. Semoga Hashem terus memberkahi Anda dengan lebih banyak kejelasan, pemahaman, dan kemauan untuk melakukan kehendak Sang Pencipta sebagaimana Anda ingin menjalankan kehendak Anda. Seperti dalam Mishnah Avot, jika kehendaknya menjadi kehendak Anda akan menjadi kehendaknya. Semoga Hashem memberkati Anda semua dengan hidup panjang dan sejahtera, penuh Torah, mitzvot, dan gemilut chasadim. Kami dengan gembira mempersembahkan aplikasi Be'ezrat Hashem versi 3.0 kepada Anda. Aplikasi ini lebih baru, lebih cepat, dan kaya akan konten Torah dan kedusha. Anda akan menemukan syurim bermanfaat dari saya sendiri, Rabbi Ephraim, dan juga Rabbi Chaim. Fitur baru memungkinkan penggunaan aplikasi ini bersamaan dengan aplikasi lain di ponsel. Anda dapat membagikan syurim langsung, berdonasi online, dan mendukung kehila serta pekerjaan Torah kami melalui aplikasi, memberikan pengalaman lebih terpadu. Fitur paling menarik adalah Anda dapat mengajukan pertanyaan langsung dan mendapat jawaban dari para rabbi melalui aplikasi. Ini belum pernah ada sebelumnya dan Hashem, kami akan menyediakannya. Terima kasih atas dukungan Anda. Pastikan Anda memiliki Torah yang sesuai untuk menyegarkan neshama Anda setiap hari. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.